Bu, mulai saja. Gimana Pak Mudi? Sudah jam 9 lebih. Ayo, Halo? mulai. Ya, Pak. Suara saya clean enggak, Pak? Assalamualaikum. Suara saya masuk, Pak? Masuk, masuk. Saya yang tak mute. Oke. Mulai aja berarti. Monggo si Bu Nurma Ah, Sinten? Bu Nurma, Ibu Nia ada nggak? Bunia, Pak. Oh, nggih. Terus lah gantian acara liane. Langsung aja. Pak Avandi sudah masuk, join. Oke, sudah. Yuk. Nggih. Pakai peci karena Jumat. Up. Ini Bu Nurma kenapa goyang-goyang terus itu ya? Bu Marwin SMP 2. Jenengan. Lu bunianya malah hilang. Lu mana Pak Kepala?
Itu depan depan ruangan itu lagi buat acara Pak Mahmudi, jadi agak berisik sebentar. Oke, jadi menunggu depan opening dulu. Tapi di sini nggak kedengeran apa? Denger nggak? Enggak di Zoom nggak kedengeran. Oh, Aman. di Zoom nggak kedengeran Bu Nia, coba Bu Nia. Abunnya coba on. Bentar, itu lagi menunggu yang sebelah menyanyikan selesai dulu. Kalau udah nyanyi selesai baru dimulai. Oh, Lia ikut nyanyi Dua tuh. menit lagi nih. 2 menit lagi nih. Ikut Bentar. nyanyi dong. Sudah bisa dimulai? Mohon maaf, suara saya terdengar, Pak, Bapak, Ibu? Terdengar Bu, Dengar? tapi kecil. Oh, kurang keras. Oke, Ya, Cukup lah. oke. Cukup ya? Cukup. Baik, cukup. bisa dimulai nggih acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala LP3M, Bapak Ahmad Khairi, teman-teman dari LP3M, Bapak Ahmad Afandi, Norma, Dia, Bu Chandra, Bu Marwi, Pak Mahmudi, teman-teman dari BPKPM. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan pada kita semuanya, nikmat sehat, tempat sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama pada acara agenda rutin ya, sosialisasi KPM yang ke-51, gelombang kedua tahun 2025. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul hisab nanti. Saya ucapkan selamat datang juga kepada eh, mahasiswa-mahasiswi calon peserta KPM ke-51. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, pada pagi hari ini memberikan keberkahan dan manfaat bagi kita semuanya. Marilah kita mulai dengan membaca umur kita bersama-sama. Al-Fatihah. Baik, perlu saya sampaikan untuk susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua ada detail tentang teknis pendaftaran KPM, dan nanti yang terakhir adalah detail teknis pelaksanaan KPM yang ke-51. Memasuki acara yang pertama, sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala LP3M. Kepada Bapak Hoiri, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, Bu? Salam Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Pak. Oke. dengar. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Nia yang kami hormati. Ini di sini ada Pak Avandi, Bu Nia, Bu Nurma, Bu Indrawati, Bu Chandra,
Pak Mahmudi, Bu Marwi, dan teman-teman calon mahasiswa KPM ke 51 begitu ya. Terima kasih untuk hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi dengan tujuan bahwa sosialisasi ini nantinya diharapkan tidak ada kebingungan dan pertanyaan lagi oleh mahasiswa begitu yang akan mendaftar sebagai calon peserta KPM ke 51 yang diperuntukkan untuk tahun 2025 ini gelombang 2 begitu ya. Mohon langsung saja saya share untuk izin share PPT begitu biar jelas. Ini tidak banyak cuma 5 slide begitu bahwa sosialisasi kali ini kita itu lebih kepada tagline-nya atau temanya adalah Kuliah Pengabdian Masyarakat atau KPM dengan kampus berdampak ya. Sekarang kampus berdampak berbasis riset. Bukan MBKM lagi, tapi kampus berdampak berbasis riset KPM KBBR ke 51 begitu. Nah, adapun temanya, teman-teman, temanya itu tetap implementasi KPM kampus berdampak Bina Desa, sehingga kita akan membina di beberapa pendampingan desa yang sudah kita bukan setting, tetapi drafting terkait dengan akan di mana lokasi KPM kita gelombang 51 ini, gitu ya. Nah, ada 4 poin penting tema besar, tetapi yang sudah bekerja sama dengan Dinas Provinsi Jawa Tengah adalah yang nomor 3, teman-teman, yaitu pelaksanaan verifikasi rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Tengah. Dan Alhamdulillah Unsik yang di PKKSI oleh LP3M ini, kita sudah melaksanakan kerjasama dengan Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dan kita kejatah untuk di Kabupaten Wonosobo yaitu pelaksanaan terkait verifikasi rumah tidak layak huni yang nanti di dalamnya itu juga bisa menggali terkait dengan olahan lokal, penanganan kemiskinan, stunting lanjutan masih ada, dan struktur ekonomi yang kreatif dan produktif dan berdaya saing. Nah, kemudian ini teman-teman mahasiswa, ada jadwal kegiatan yang perlu dipahami betul ya, bahwa penjelasan kegiatan KPM itu hari ini, maaf, ini belum tak ini belum tak anu ya Bu ya. Oh bentar, berarti bukan yang ini ya. Nah, oh, ini info pentingnya gini aja. Info pentingnya bahwa pendaftaran mulai tanggal 5 Juni, 13 Juni ya. Hari ini harusnya, hari ini sampai dengan 30 Juni. Yaitu sampai akhir Juni ini sudah dibuka pendaftaran, silahkan dilengkapi untuk persyaratannya. Kemudian untuk lokasinya teman-teman itu KPM-nya di Kabupaten Wonosobo. Semuanya tersentral di Kabupaten Wonosobo. Begitu. Untuk rincian tanggal akan kami share di dokumen berikutnya. Saya malahan salah ngopi itu. Itu yang schedule pertama, tetapi ternyata ada pergeseran waktu begitu ya. Sebentar. Yang kemarin sudah di nganu ya. Ya, bukan yang itu Bu, yang ini nih Bu. Bentar. Yang ini, yang ini. Oke, yang ini. Oke, saya share lagi pas di jadwal. Ini teman-teman, maaf tadi salah ngopi. Bahwa untuk jadwal kegiatan KPM kita hari ini adalah Jumat 13 Juni adalah sosialisasi, dan hari ini juga dibuka pendaftaran sampai 13 Juni sampai dengan 30 Juni, akhir Juni nggih. Nanti kenapa itu pendaftaran lebih didahulukan? Karena kita memiliki perizinan. Perizinan dari untuk ke Bapeda, kecamatan, dan desa itu juga membutuhkan waktu sampai nantinya Anda itu mengikuti di workshop penguatan soft skill yaitu di tanggal 18 sampai 19 Juli. Kemudian observasi ke desa selama 1 minggu, dilanjutkan pembekalan umum 21 Juli, dan penerjunan di insya Allah hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025.
Sehingga pelaksanaan KPM kurang lebih di 22 Juli sampai 30 Agustus. Ya, teman-teman mahasiswa, bahwa pelaksanaan KPM 22 Juli sampai 30 Agustus 2025. Untuk pendaftaran sampai 30 Juni 2025. Untuk workshopnya atau diklat soft skill-nya itu di tanggal 18 sampai 19 Juli. 2 hari ini. Ini 2 hari. Kemudian pelaksanaan KPM 40 hari. Untuk yang lainnya nanti sambil jalan begitu ya. Nanti file ini akan saya share di chatroom begitu, biar nanti mahasiswa juga bisa membaca lebih lanjut. Mungkin itu singkat esensinya, nanti secara teknis lapangan akan disampaikan oleh Pak Afandi dan juga Pak Mahmudi untuk yang IT-nya. Ini satu lagi teman-teman mahasiswa, bahwa nanti surat pernyataan ini juga harus dilampirkan di dalam proses pendaftaran, bahwa tidak ada pemindahan atau penukaran anggota mahasiswa pada saat sudah kita plotting pengelompokan. Jadi sesuai dengan aturan yang sudah berlaku sebelumnya. Jadi tidak ada pemindahan apapun, sehingga sebelum plotting kelompok itu nanti pertimbangan kita adalah dari prodi, dari satu struktur kelompoknya ada dari prodi yang sama atau yang berbeda, laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Sehingga nanti kurang lebih di angka 10 sampai 13 mahasiswa per kelompoknya. Begitu. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman mahasiswa, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Baik, terima kasih Pak Hoiri. Langsung saja ke acara selanjutnya ya, tentang detail penjelasan tentang teknis pendaftaran KPM yang akan disampaikan oleh Pak Mahmudi. Monggo Pak Mahmudi, waktu saya serahkan. Terima kasih Bunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. Pak Khairi sebagai lembaga kelompok KPM dan teman-teman BPKPM semua yang hadir di sini dan mahasiswa yang saya banggakan. Saya akan menjelaskan teknis pendaftarannya ya, pendaftaran sampai nanti bikin laporan. Teman-teman ini ya, saya izin share screen. Share screen, share screen. Oke. Nah ini dapat dilihat ya. Nanti untuk pendaftarannya, teman-teman mahasiswa itu masuk di sini ya, KPM. Nah, nanti akan ada halaman KPM. Nanti akan ada kayak gini, kayak gini, gini. Terus nanti ada SKS lulus atau SKS yang ditempuh plus lulus. Di syarat itu kan ini ya, di syarat itu kan tulisannya 120 SKS. 120 SKS itu ngitungnya bagaimana? Barangkali masih pada bingung ya. Ini semesternya belum keluar nilainya gitu. Nah, jadinya belum 120. Nah, di sistem ngitungnya itu 120 adalah SKS lulus di semester sebelumnya plus SKS yang ditempuh saat ini. Bingung nggak? Misalkan semester jenengan sekarang semester 6 ya. Semester 6, kemudian semester 5 dan seterusnya itu dihitung yang lulus. Ditambah yang ditempuh semester 6 walaupun belum ada nilainya tetap kami hitung. Ya, khusus semester 6 walaupun belum ada nilainya tetap kami hitung. Tapi yang semester 5 dan sebelumnya harus yang sudah dinyatakan lulus. Clear ya? Ngitung 120-nya seperti itu. Biar nanti nggak pada bertanya-tanya, Pak, saya belum selesai, belum ada nilainya, dan seterusnya. Kemudian alur pendaftaran, pertama seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi ya, dulu pernyataan fakta integritas. Nah, fakta integritas itu strukturnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini di-download, kemudian diisi, tulis tangan boleh, ketik boleh, ya. Sampai nomor HP, nomor WA ini yang aktif ya. Soalnya nanti kalau ada sesuatu ya, nanti kami hubungi yang ini. Kemudian dibaca baik-baik ini. Kalau memang tidak setuju ya jangan mengajukan KPM yang sekarang. Kalau memang sepakat, oke clear, kasih materi 10.000, ditulisi Wonosobo, Banjar atau apa ya, jangan tergantung kotanya di mana. Dikasih tanggal, NIM, nama, tanda tangan. Ini di print, diisi, kemudian difoto, kemudian diupload ya.
Kemarin tuh ada yang kayak gini di screenshot dimasukkan ke sistem ya tak tolak gitu. Clear ya, ada materai, ada nama jelas, ada NIM-nya, ini nomor HP, nomor W aktif, ini juga dibaca. Kalau memang tidak setuju, ya mungkin nunggu KPM berikutnya yang sekiranya bisa disetujui gitu. Nah, itu bisa di-download di link ini ya, download pernyataan fakta integritas di-download. Kemudian formnya diisi, kemudian di-upload. Formatnya JPG saja. Kemudian fakta integritas akan kami verifikasi maksimal 3 kali 24 jam kerja. Ingat, jam kerja. Satu hari diunci kurang lebih 8 jam. Jumat hanya 4 jam. Misal jenengan upload ntar siang jam 11 gitu ya. Ya verifikasinya mungkin Senin atau Selasa. Jadi jangan gugup kalau apa jenenge chat di layanan tanya jawab atau di grup, Pak saya barusan upload belum diverifikasi verifikasi sudah 2 hari gitu. Beda hitungannya ya. 24 jam kerja sama hari itu beda. Jadi kalau jenengan upload hari ini, ya kemungkinan nanti kalau nggak Senin, Selasa baru terverifikasi. Jika pernyataan fakta integritas valid, terus kemudian nanti milih ukuran jaket sama upload apa, sama mendaftar. Saya contohkan misalkan ya, saya ngarang aja ambil, ini misalkan ya, saya unggah pernyataan, nah, unggah pernyataan berhasil. Nah, nanti akan ada proses seperti ini, proses verifikasi. Misalkan saya verifikasi ya. Nah, kalau pernyataan sudah terverifikasi, ada tulisan pernyataan valid, terus milih ukuran jaket. 2XL, XL, LMS, dan seterusnya. Nah ini ukurannya seperti apa? Barangkali teman-teman bingung, wah L kecilan apa gedean ya? Ukurannya karena beberapa hal kan beberapa ukuran standar pabrikan itu bisa berbeda. Bisa dicek di sini. Nah ini ada ukurannya. Ini Pak Ahmad Afandi mungkin ini bisa jadi rujukan ke penjahit ya. LXL ini pakai yang ini. Nah, biar teman-teman tahu. Pilih, misalkan L gitu ya, terus daftar. Nah ini ada barcode untuk kegiatan pembekalan dan seterusnya. Setelah daftar itu nanti di status pembayaran akan ada tagihan ya, tagihan KPM. Nah ini bisa dibayar ke Bank Jateng boleh, ke FinPay di Alfamart juga boleh, pakai Briva juga boleh gitu. Nah setelah nanti teman-teman membayar, terverifikasi semua, nanti masuk program KPM. Nah ini sudah berarti sudah masuk itu ya, sudah dinyatakan diterima gitu ya. Nanti ada laporan soft skill, kegiatan individu, kegiatan mingguan, laporan video, artikel, dan seterusnya. Ini nanti akan dijelaskan lebih detail pada saat pembekalan. Nah ini baru sosialisasi, biar jenengan tahu langkah-langkahnya daftar sampai nanti diterima seperti apa. Misalnya laporan soft skill nanti ada format resume yang diunduh. Ini Pak Ali nih, sosialisasi KPM Pak. Gitu ya teman-teman, clear ya ini teknis pendaftaran, dibaca lagi urutannya seperti tadi, sampai unggah pernyataan. Pernyataannya pastikan di foto dengan jelas, materinya pakai materai tempel saja, jangan e-materai. E-materai itu susah untuk diverifikasi ya. Pakai materai tempel saja. Dan ini saya ingatkan untuk teman-teman jangan iseng ya. Kemarin ada beberapa kali itu materainya digunakan ulang. Jadi sudah dipakai gitu ya. Kelotok, tempel no kancane. Itu nanti ketahuan. Itu nanti kena pidana itu. Penggunaan materai ulang. Karena materai itu berapa ya? Ada hukumnya gitu. Jadi hati-hati penggunaan materai. Pastikan fotonya jelas, tidak miring, tidak berbayang, tidak ngeblur gitu, supaya nanti dinyatakan valid. Dari saya cukup sekian Bu Nia. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, singkat banget Pak Mahmudi. Oke, nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Siapa tahu dari yang tadi sudah disampaikan ada yang masih belum atau kurang jelas. Baik, acara yang selanjutnya adalah teh penjelasan tentang teknik teknis pelaksanaan KPM yang akan disampaikan oleh
Bapak Ahmad Afandi. Monggo Bapak Ahmad Afandi, waktu dipersilakan. Terima kasih Bu Nia. Suara masuk ya? Masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu tim dari LP3M Project Jawa Tengah di Wonosobo. Yang kami hormati Bapak Ahmad Budi, tim IT yang nanti akan mantau ya, atau mendaftar dan ada problem terkait sistem informasi pendaftaran KPM. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan mahasiswa calon peserta KPM yang ke-51 gelombang 2 tahun 2025. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kesehatan bagi kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi KPM pada pagi hari. Salawat serta salam marilah kita tujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa semuanya, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan KPM ke-51 gelombang 2 tahun 2025. Yang pertama yaitu terkait dengan pengumuman, di mana pengumuman yang sudah diupload di sistem akademik Unsik yang sudah bisa diakses oleh seluruh mahasiswa, di mana pengumuman-pengumuman tersebut meliputi pertama ada prosedur pendaftaran, terus biaya, dan biaya KPM tersebut diperuntukkan untuk apa saja, itu sudah ada di prosedur di pengumuman. Untuk biaya KPM pada gelombang ini tidak ada kenaikan, ya masih sama pada KPM yang ke-50 atau gelombang 1. Selanjutnya untuk uraian kegiatan, ya, ini yang perlu mahasiswa calon peserta KPM, mahasiswa calon peserta KPM ini harus diperhatikan betul-betul. Yang pertama yaitu untuk pendaftaran KPM. Pendaftaran KPM sudah bisa dimulai pada hari ini dengan tadi skema pendaftarannya, teknisnya seperti apa sudah disampaikan sama Pak Mahmudi. Dan pendaftaran KPM itu sampai tanggal 30 Juni. Ya, 30 Juni jam berapa? Jam 16.00 atau jam 4 sore. Ya. Nah, setelah waktu pendaftaran, misal ada pertanyaan, nanti kalau kami mendaftarnya setelah jam 16 gimana? Ya, terpaksa sistem sudah ditutup berarti tidak bisa. Akan tapi kalau misalkan mendaftarnya di tanggal 30 Juni, misalkan di pukul 15.30, terus nanti pembayarannya gimana? Nah, untuk pembayaran KPM itu ada jeda waktunya, kayaknya dikasih sama Pak Mahmudi dari pendaftaran sampai pembayaran itu 1 kali 24 jam. Untuk itu kalau seandainya kalian mendaftar, diupayakan mendaftar, syaratnya langsung dipenuhi, ya. Setelah itu langsung membayar biaya pendaftaran. Apabila mahasiswa sudah mendaftar di sistem namun tidak melakukan pembayaran, selanjutnya sampai batas yang sudah ditentukan melalui sistem tersebut, maka calon mahasiswa ini kalau mau mengikuti kegiatan KPM ya mendaftar
lagi by system. Jadi pendaftaran akan otomatis terhapus apabila 1 kali 24 jam mahasiswa tersebut tidak melakukan proses pembayaran di bank atau yang sudah ditentukan. Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan KPM ini ada beberapa hal yang harus kami lakukan ya dari LP3M, diantaranya yaitu perizinan. Proses perizinan yang kami lakukan di sini yaitu meliputi kegiatan perizinan ke Bapeda. Ya, kami harus melaksanakan apa? Kami harus mengajukan perizinan ke Bapeda. Ya, Bapeda nanti akan didistribusikan ke kecamatan dan ke desa. Nah, perizinan ini kami tidak hanya sekedar perizinan, akan tapi kami nanti ada kegiatan untuk rapat bersama dengan desa yang sudah ditentukan atau yang sudah direkomendasikan oleh Bapeda. Ya. Nanti perwakilan dari perangkat desa bisa Kades, Sekdes atau yang lain. Nah, desa di sini dalam menentukannya, ya, desa tempat untuk KPM, kami dalam menentukannya ini berdasarkan dari rekomendasi Bapeda dan disesuaikan dengan tema dari kegiatan KPM. Sementara untuk perkiraan desa itu 50 sampai 70 desa di 14 kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Nah, ini kami sesuaikan dengan data yang data mahasiswa semester 6 ini yang sekiranya SKS tempuhnya sudah memungkinkan untuk memenuhi. Makanya kami merancang terlebih dahulu untuk jumlah desanya ya, di 14 kecamatan. Adapun kelompok per desa ini jumlah mahasiswanya 10 sampai 13 mahasiswa. Terus di desa mana saja? Nah, desa mana saja nanti ini sudah mulai kami ajukan ke Bapeda, tinggal nanti Bapeda merekomendasikan di desa mana saja kami menyesuaikan atas dasar izin dari Bapeda. Setelah itu apabila mahasiswa sudah melakukan pendaftaran nanti di sistem informasi tersebut atau di sistem informasi akademik tersebut nanti ada link untuk masuk di grup peserta KPM. Linknya itu grupnya yaitu grup Telegram. Ya, grup Telegram. Nanti jadi kalian sudah daftar, sudah bayar, masuk di grup Telegram. Di mana grup Telegram itu nantinya ada informasi-informasi dari LP3M, ya, yang sekiranya ada informasi-informasi susulan. Atau nanti ada mahasiswa yang sekiranya kurang paham dengan pelaksanaan dari kegiatan KPM yang ke-51 ini. Nah, grup KPM, grup Telegram KPM ini nanti juga ada syarat ketentuannya apabila mahasiswa mau menyampaikan pertanyaan atau saran di situ. Dan nanti ada ketentuannya. Setelah itu plotting, ya, plotting kelompok dan DPL ini dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 Juli 2025. Nah, plotting mahasiswa, plotting kelompok ini nanti yang akan memploting dari LP3M, ya, di mana nanti ada kepanitiaannya yaitu BPKPM, ya. Nanti yang akan memploting dari BPKPM.
Nah, terus gimana mahasiswa ketika eh, menghendaki desa atau kelompok mana, ya, kami tidak memfasilitasi untuk mahasiswa memilih desa yang diinginkan atau kelompok yang diinginkan. Karena sudah ada surat pernyataan, pernyataan di mana surat pernyataannya sudah ditandatangani oleh peserta KPM, ya, di mana di situ tidak bisa pindah kelompok atau menentukan menginginkan kelompok desa dan lain sebagainya, dan itu pun sudah ditandatangani di atas materai. Nah, itu sudah kekuatan hukumnya itu sudah mengikat. Ya. Selanjutnya pelaksanaan KPM. Pelaksanaan KPM itu dilaksanakan pada eh, tanggal tanggal 22 Juli sampai 30 Agustus. Kegiatan selama 40 hari. 40 hari kegiatan KPM ini ada ketentuannya, yaitu mahasiswa harus melaksanakannya di desa tempat KPM yang sudah ditentukan. Di mana 40 hari itu nanti di desanya itu harus ada poskonya. Harus ada posko bahkan untuk tempat tinggal mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan KPM. Terus 40 hari itu ada liburnya enggak ada, karena 40 hari itu mahasiswa harus melaksanakan kegiatan KPM-nya secara penuh. Ya. Karena nanti ketika kalian sudah dinyatakan sebagai peserta KPM, diterjunkan, nanti ada aturan-aturannya. Aturan yang pertama, mahasiswa harus melaporkan kegiatan individunya setiap hari. Ya, jadi laporan individu setiap hari itu harus dilaporkan di sistem akademik. Ya, berarti pelaksananya selama 40 hari. Laporan selanjutnya yaitu nanti ada laporan bulanan, laporan mingguan, di mana laporan mingguan itu ketentuannya yaitu secara berkelompok saja. Terus ada laporan akhir, ya, setelah kalian selesai selama 40 hari, yaitu ada laporan akhir, ada pembuatan video, ada artikel, dan lain sebagainya. Jadi kegiatan selama 40 hari ini kalian tidak ada istilahnya libur, itu tidak ada. Berarti setiap harus ada kegiatan. Nah, kegiatan itu berdasarkan dari program kegiatan KPM yang proker ini nantinya juga sudah diagendakan untuk diseminarkan atau dipresentasikan kepada kami, tim BPKPM. Nah, seandainya ada pertanyaan, kalau yang ekstensi gimana yang sudah kerja? Kalau yang sudah kerja, monggo nanti disesuaikan dengan waktunya. Kami tidak ada ketentuan bahwa kami tidak ada perbedaan antara mahasiswa reguler dan ekstensi. Perlakuan kami pada kegiatan KPM ini adalah sama. Ya. Berarti nanti yang ekstensi yang sudah bekerja harus bisa menyesuaikan kegiatan KPM-nya yang seperti apa nanti dilaksanakannya. Setelah itu untuk laporannya lagi nanti perlu diperhatikan. Jangan sekali-kali membuat atau mengupload laporan hariannya itu laporan hoax, ya, yang ternyata kalian tidak ikut KPM, akan tetapi kalian ikut melaporkan kegiatan hariannya. Fotonya diambil dari grup kelompok kalian, terus diupload di sistem kalian. Ini jangan sampai. Kalau nanti sampai terdetek
ya, ini akan mengurangi nilai atau bahkan ini akan menghambat kelulusan KPM kalian. Ini menjadi perhatian bagi kalian semuanya. KPM ini itu membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Untuk itu, kalau kalian mau mengikuti dengan baik, persiapkan hal tersebut. Jangan sampai sudah ikut KPM, sudah mendaftar, bahkan sudah diterjunkan, ternyata tidak bisa melaksanakan kegiatan KPM-nya dengan waktu yang sepenuhnya, sesuai dengan ketentuan dari LP3M. Ya. Kalau memang belum siap dengan waktu, tenaga, biaya, ya, ini ya mungkin perlu kalian pertimbangkan untuk mengikuti kegiatan KPM-nya di gelombang yang akan datang. Ya. Jangan sampai karena kalian sudah daftar, sudah diterjunkan, ternyata tidak bisa mengikuti dengan baik, itu akan menghambat kegiatan tim kelompok KPM yang sudah ditentukan. Nah, itu akan menghambat, akhirnya menjadi tambah beban pikiran bagi teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai. Nah, KPM Unsik ini, ya KPM Unsik ini, mohon kalian untuk mengikutinya harus dengan baik, ya maksimal dan optimal. Jangan sekali-kali menganggap bahwa KPM Unsik ini adalah KPM formalitas. Jangan sampai terungkapkan kata tersebut atau terucapkan bahwa KPM Unsik ini adalah KPM formalitas. Kalau kalian menganggap KPM ini hanya KPM formalitas saja, mending tidak usah ikut kegiatan KPM. Kegiatan KPM sebelumnya ini tidak hanya ya tadi ya bahasa-bahasa formalitas, ini harus sangat dihindari. Karena apa? Kegiatan KPM sebelumnya juga apa masih memungkinkan mahasiswa yang tidak lulus kegiatan KPM, ya tidak lulus. Jadi kami penilaiannya juga setiap kegiatan KPM itu kebetulan itu ada yang tidak lulus di setiap gelombang. Nah, yang tidak lulus ini yang seperti apa? Yang pertama itu tidak menghormati kegiatan KPM ini. Ya, tidak menghormati, tidak melaksanakan dengan baik, tidak apa ya, atau bahkan menyepelekan kegiatan KPM. Kalau menyepelekan ternyata itu sudah terungkapkan atau terucapkan, ya mohon maaf, mungkin ya itu dasar menjadi tidak lulusnya. Terus tidak lulus yang selanjutnya yaitu apa? Yaitu nanti sistem penilaiannya, ya skema penilaiannya itu yang menilai adalah desa nanti menyampaikan ke DPL upload nilai. Dan yang ditambah dengan nilai dari BPKPM. Nilai dari BPKPM itu indikator penilaiannya itu diantaranya yaitu yang pertama ini dari kegiatan supervisi, ya, supervisi yang nanti akan dijadwalkan. Terus ada sidak, ya sidak ini tidak di luar kegiatan supervisi. Terus nanti ada laporan-laporan dari masyarakat, ya dari perangkat desa. Ya, laporan-laporan itu kalau ada laporan pasti kami tindak lanjuti. Ya, setelah itu kami mengecek lagi laporan-laporan kalian semuanya. Jadi penilaian ini ada banyak unsurnya, akan tapi nanti yang terupload yaitu dari penilaian DPL dan BPKPM. Bisa jadi nilai BP dari DPL-nya ngasih nilai 90,
Tapi dari BPKPM itu bisa tidak meluluskan. Kenapa? Karena mungkin ada kemungkinan ya, DPL mendapatkan informasinya itu dari sistemnya saja. Laporan hariannya itu bagus, oke, tapi tidak cek sampai detail. Setelah itu DPL kadang tidak mendapatkan informasi permasalahan di kelompok atau di desa. Terus untuk waktunya yaitu 40 hari, ya. Di sini tidak ada apa liburnya, tapi kami ngasih toleransi. Misalkan ada keperluan berobat, itu nanti bisa izin asal ada surat keterangan dokter, atau nanti kebetulan ada kepentingan keluarga, di mana kepentingan keluarga ini misalkan ada keluarga yang meninggal, yang sakit, yang mengharuskan pulang, itu juga silahkan. Tapi ada batas waktunya dan ada izinnya. Tapi yang tidak kami perkenankan, kalian itu keluar dari lokasi KPM itu tanpa adanya izin. Misalkan hanya main, hanya apa, itu tidak diperbolehkan. Terus gimana kalau misalkan kami tidak ada kepentingan mendesak, tapi kami tidak di lokasi, ya, kami toleransi hanya 3 kali selama 40 hari. Kalau lebih dari 3 hari kalian tidak mengikuti kegiatan KPM tanpa izin yang sangat mendesak, itu akan mengurangi nilai, bahkan menjadi dasar kalian tidak lulus. Misal contoh, ada mahasiswa yang ikut kegiatan KPM pada penerjunan, ya, penerjunan saja, terus datang lagi pas supervisi, datang lagi ke penarikan, nah itu udah mending kalian mengundurkan diri saja, atau ikut kegiatan KPM yang akan datang. Atau misal contoh, di minggu pertama tertib 1 minggu pertama, tapi setelah itu hilang, nah itu mending kalian juga tidak usah berharap keluar nilai. Atau lagi misalkan sekarang berangkat besok tidak, sekarang berangkat besok tidak, nah, itu juga mending tidak usah ikut KPM kalau punya pikiran-pikiran seperti itu. Kenapa hal ini harus kami tekankan, yaitu yang pertama, kalau kalian mempunyai keinginan atau nantinya akan melakukan hal tersebut, pasti ini akan menjadi beban bagi teman-teman kelompok kalian. Ya, ini kan menjadi masalah. Menjadi masalah. Setelah itu nanti juga ada permasalahan di desa. Kenapa ini mahasiswa tidak pernah datang? Apalagi sampai ke laporan di DPL dan bahkan ke. Terus plotting KPM, ya mahasiswa KPM ini nanti kelompoknya meliputi berapa program studi, kami campur. Ya, kami campur, tidak ada spesifikasi bahwa satu kelompok ini hanya mahasiswa PAI saja, itu tidak. Ya, mahasiswa S1 kesehatan juga tidak. Kami campur. Ya, minimal per kelompok itu 3 prodi lah. Ya, misalkan satu kelompok itu ada PAI, terus ada dari KPI, terus ditambah lagi nanti dari teknik informatika dan lain sebagainya. Dan plotting kelompok ini kami juga menyesuaikan dari persentase laki-laki dan perempuan. Nah, kalau biasanya yang sudah pendaftarnya itu banyak yang perempuan. Misalkan yang perempuan jumlah pesertanya 100, yang perempuan itu bisa nyampe 60, 40-nya laki-laki, berarti satu kelompok bisa lebih banyak yang perempuan. Nah, ini nanti
menjadi gambaran kalian. Kalau seandainya kalian ada yang belum siap dengan ketentuan-ketentuan tersebut, ya saran saya mending dimantapkan dulu bisa mengikuti kegiatan KPM di gelombang yang akan datang. Tapi kalau mau mengikuti kegiatan KPM pada gelombang kedua yang ke-51 ini, mohon ini dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan apabila nanti ada hal yang perlu didiskusikan dengan kami, mohon ya, kalian bisa menanyakan langsung ke saya misalkan. Saya bisa langsung ke saya melalui WA atau Telegram. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaannya. Terus untuk grup Telegramnya nanti ini juga menjadi perhatian buat mahasiswa. Jangan sampai menyampaikan hal-hal di grup Telegram KPM yang tidak sopan. Wah, kalau tidak sopan nanti akan kami keluarkan. Atau yang sifatnya provokatif. Ya, sifatnya provokatif seperti apa? Misalkan kami ada informasi yang kami sampaikan ke grup. Ya, ternyata ada mahasiswa yang tidak berkenan, akhirnya melakukan kalimat-kalimat provokatif, ya provokasi di grup tersebut. Ini sangat dihindari. Jangan sampai. Kalau sekiranya kalian tidak suka dengan apa yang kami sampaikan di situ, mending kalian sampaikan, ya, sampaikan dengan baik, misalkan di Jabri atau apa. Itu ya, jangan sampai menyampaikan informasi-informasi atau kalimat-kalimat yang sifatnya provokatif. Karena kegiatan kami KPM ini yang kami laksanakan bersama tim, kami dalam melaksanakannya itu sudah disesuaikan dengan ketentuan. Ya, di antaranya ketentuannya misalkan kami menentukan biaya KPM. Biaya KPM kami menentukannya juga tidak asal-asalan. Biaya KPM ini kami sudah koordinasi langsung dengan pimpinan, ya, pimpinan kami ya, di rektorat misalkan dengan Bapak Rektor dan Wakil Rektor biaya KPM itu, dan sudah beliau setujui. Ya, jadi kami menentukan biaya KPM tidak mengada-ada. Kebutuhannya untuk apa saja sudah disampaikan. Setelah itu, desa juga kami tidak asal-asalan menentukan. Ini juga atas dasar dari izin dan rekomendasi dari Bapeda. Dan nanti ada informasi-informasi yang lain akan kami sampaikan di waktu yang akan datang. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, seandainya ada pertanyaan ya kasih waktu bagi 5 penanya saja. Monggo Bu Kurniawati Purnaina, kami kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berisik ini. Aduh. Baik, terima kasih Pak Afandi. Masih ada waktu, saya berikan kesempatan pada teman-teman mahasiswa. Mungkin dari informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahmudi atau Pak Afandi, ada hal-hal yang masih belum jelas dan perlu ditanyakan. Saya beri kesempatan penjelasan untuk bertanya. Monggo silakan. Atau sudah cukup jelas semuanya? Kebetulan di sini masih ada polusi suara ini, tubrukan suaranya dengan Ini ada kegiatan di satu sebelah nih. informasi Bu Nia. Oke, monggo. Halo. Oke, Nggih. monggo. Jadi karena di persyaratan pendaftaran KPM kan ada lulus matrikulasi tahfidz. Iya. Nah, sementara jadwal matrikulasi tahfidz tadi koordinasi dengan LPTK ada yang dijadwalkan tanggal 5 Juli. Ya. Oke.
Oke, artinya Mm-mm. berarti kan KPM kita kan terakhir pendaftaran tanggal 30 Juni. 30 Juni, ya. Ya, sehingga yang tanggal 5 Juli itu akan diajukan itu tanggal 24 Juni, hari Selasa jam 10. Nah, sehingga biar tidak terlambat mendaftar KPM-nya. Jadi yang ujian tahfidnya diajukan karena memang jadwal KPM tidak bisa diundur lagi begitu karena memang sudah mepet. Gitu ya, ini aja yang komentar juga. Sehingga nanti di sistem dilihat saja, disimak, nanti akan diganti oleh Pak Mahmudi di sistemnya. Tanggal 24 Juni. Kalau yang sebelum itu, sebelum tanggal 30 Juni, ujian tahfidnya berarti tetap waktunya. Karena tidak ada pergeseran. Oke, terima kasih. Oke, baik informasi tambahan itu ya untuk yang mahasiswa yang sudah mendaftar atau belum mendaftar ujian sertifikasi tahfidz. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Tania ya. Izin bertanya, Bu, untuk yang sudah mengikuti kampus mengajar, bagaimana pendaftarannya? Oke, silakan mau dijawab siapa, Pak Hoiri atau Pak Afandi? Ini Ya, rekognisi berarti ya. untuk Jawab. rekognisi. Nah, kalau untuk rekognisi, silakan nanti bisa langsung ke Bu Nurma ya di LP3M dengan melampirkan persyaratan pendaftaran rekognisi KPM. Ya, nanti sudah informasinya atau Bu Nurma untuk rekognisi ketentuannya seperti apa, persyaratannya apa saja, bisa disampaikan Bu Nurma? Oh iya Pak, terima kasih. Terkait dengan rekognisi, itu nanti informasinya semuanya ada di LP3M ACID ya. Di sana nanti ada informasi terkait dengan apa ini namanya rekognisi, persyaratan, dan lain sebagainya yang bisa dipersiapkan oleh teman-teman yang mau mengikuti rekognisi KPM ke 51. Gitu Pak Afandi. Oh, oke. Nah, sih. Jadi persyaratan rekognisi sudah ada, nanti diperuntukkan untuk fakultas apa saja. Kan ada ini yang dari prodi yang tidak bisa yang sudah ikut KM kampus mengajar tapi tidak bisa direkognisi ke KPM, itu ada beberapa prodi. Nah, tapi untuk syarat untuk rekognisi ya, ada beberapa hal. Yang pertama itu ada SK menjadi peserta KM, ada laporan akhir KM, ada penilaian sertifikat nilai KPM, dan ada pembayaran juga, yang rekognisi pembayaran 50% dari biarkan pembayaran secara lengkapnya bisa dilihat di LP3M ACID. Kalau sudah siap, nanti kalian langsung ke LP3M. Pembayaran rekognisi langsung ke LP3M melalui Bu Nurma Husna, untuk KM atau yang mau rekognisi apapun. Mau yang lain? Oh, yang lain, jadi mahasiswa untuk yang rekognisi KPM, nanti informasi di LP3M bisa langsung menghubungi Bu Nurma, nggih. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon izin, Ibu. Ya, silakan sebutkan nama dan prodinya ya, Mas. Siap. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfa dari Prodi Ilmu Hukum. Ya. Mungkin ini beberapa yang aspirasi yang saya terima di Prodi Ilmu Hukum, Bapak Ibu, terkait mengenai jaket yang akan menjadikan identitas kita saat KPM. Namun setelah kita melihat itu banyak sekali kegiatan-kegiatan formal saat kita KPM itu menggunakan jaket dan itu agak kurang etis begitu Bapak Ibu. Kemudian ada juga aspirasi yang mengatakan bahwa apakah bisa ketika jaketnya itu diganti dengan PDH atau PDL begitu. Terima kasih. Oke. Sudah cukup itu saja? Sudah Ibu. Oke, silakan Pak Afandi, monggo ditanggapi.
terima kasih Mas Alfa. Mohon maaf untuk ketentuan atribut ini dari kami ya, itu masih jaket ya, masih jaket. Tidak untuk yang lain misalkan apa baju-baju yang lain itu tidak. Ya, untuk kali ini masih menggunakan jaket dan jaket itu juga di situ sudah tertuliskan apa logo KPM dan LP3M-nya. Begitu Mas. Terima kasih. Baik Bapak, hanya kan beberapa aspirasi. Terima Jadi kasih. matur nuwun atas sarannya. Nanti mungkin akan kami pertimbangkan untuk kegiatan KPM yang akan datang. Oke, matur nuwun. Oke, cukup ya Mas Alfa. Ini ada pertanyaan dari chatroom. Izin Izin bertanya untuk KPM. KPM ya, untuk KPM selanjutnya kapan ya? KPM selanjutnya nanti akan dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari tahun 2026. KPM yang gelombang selanjutnya yaitu bulan Januari Februari pada tahun 2026. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ada Lagi. waktu. Ya, cukup Bunia Sudah mungkin. cukup? Oke, baik ya. Sepertinya sudah cukup jelas ya tadi informasi dari Pak Afandi maupun dari Pak Mumudi. Tidak ada pertanyaan dan saya rasa untuk pertemuan hari ini kami cukupkan sekian. Nanti kita akan ketemu di acara pembekalan soft skill ya, maaf, soft skill untuk mahasiswa KPM. Baik, marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih pada teman-teman mahasiswa, teman-teman dari PPKPM. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.